Amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, mobil khusus kepada segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat ini kita dapat manfaatkan waktu kita untuk sama-sama menghidupkan waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan taat dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kita pada saat ini telah masuk di bulan Sya'ban, gerbang menuju Ramadan ya. Mada fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban ini syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Jadi Sya'ban ini dikenal dengan bulan diangkatnya semua amal-amal ibadah kita. Ini Sya'ban ini ada istilah naiknya amal-amal ibadah 1 tahun. Jadi ada amal ibadah itu naik ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang naiknya setahun sekali. Ini nih, bulan Sya'ban naik ya. Yang kedua, ada yang naiknya harian ya. Amal ibadah tiap hari naik. Ini kita nih dari bangun subuh nih sampai ntar sebelum maghrib, apa yang kita lakuin dari amal-amal soleh bakal naik sebelum maghrib. Jadi ini hari-hari baru. Yang kemarin udah lewat, hari baru. Makanya kalau bisa ini hari kita persembahkan yang terbaik, amal-amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari yang berlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya orang kalau berbuat baik di hari-hari yang tersisa, ya maka ada harapan Allah ampuni hari-hari yang telah berlalu. Makanya ini hari-hari yang tersisa yang Allah berikan hari terbaru, bikin amal terbaik kita untuk Allah Subhanahu. Ntar nih sebelum maghrib diangkat amal kita oleh Allah Subhanahu. Ntar datang maghrib, amal kita itu semalaman sampai menjelang subuh, ya sampai menjelang terbit matahari diangkat. Dia ada pengangkatan 3 kali ya. Dia ada pengangkatan harian, ada pengangkat mingguan, ada pengangkat tahunan. Yang mingguan hari Kamis. Hari Kamis itu hari diangkatnya amal ibadah. Kalau bisa hari Kamis juga terjadikan hari kita hari terbaik ya. Berapa diangkatnya amal ibadah kita hari Kamis. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kalau Kamis puasa? Nanti kan puasa Senin Kamis. Kenapa kalau Kamis juga puasa? Oh, kalau Senin kan hari kelahiran ya. Memang sudah supaya mempuasakan hari kelahiran ya. Jadi kita kalau ingat hari lahir kita hari apa ya, boleh kita puasain sebagai syukur kita kepada Allah. Niatin, saya niat puasa hari kelahiran sebagai syukur terlahir jadi manusia. Nabi juga mempuasakan hari kelahiran. Kenapa kalau Senin puasa? Oh, Senin saya puasa karena hari kelahiran saya. Saya bersyukur kepada Allah. Kalau Kamis kita, oh kalau Kamis hari diangkatnya amal. Diangkatnya amal, wa inni uhibbu an urada amali wa inni shaim. Kata Nabi gitu katanya, saya ingin ketika amal saya lagi naik, saya lagi puasa. Dilihat sama Allah, saya lagi puasa. Tambah cinta Allah, mudah-mudahan amal saya kabul kata Nabi. Masya Allah. Nabi Muhammad amalnya pasti kabul aja, tapi masih berharap kabul. Ya, di antaranya dengan perjuangan Kamis puasa, termasuk bulan Sya'ban. Nabi ini bulan Sya'ban bulan yang paling
paling banyak puasa ya, paling banyak puasa Nabi. Nah ini Bapak-bapak, pengangkatan amal ada yang tahunan, harian, mingguan. Nah itu pengangkatan itu Nabi puasa. Kenapa? Karena berharap supaya amalnya naik ke hadirat Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Jadi kita Bapak-bapak, selain kita perbagusin amal kita, kita juga memang harus punya perjuangan ya, supaya amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita kalau amal ibadah sering-sering meminta ya, doa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di antaranya itu kita banyak minta kepada Allah. Kita udah berjuang nih, beramal yang baik, beramal yang cakep. Kita minta kepada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, itu beliau mencantumkan hadis tentang diangkatnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pelantara para malaikat. Jadi malaikat yang angkat itu amal kita dari bumi menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Naik tuh amal. Di antaranya itu kebersihan hati. Kebersihan hati ini memang penting banget diperjuangin. Makanya kita ngaji tasawuf itu kita berupaya menekan akhlak yang tercela supaya kita hilangkan demi meraih amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab faktor dominan amal ditolak itu adalah penyebabnya penyakit hati. Penyakit hati. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit hati kita. Amin. Sebagaimana kita ingin sembuh dari penyakit zahir, penyakit jasmani, juga ada yang penting lagi perlu kita sembuhkan, penyakit batin, penyakit hati kita. Kenapa? Karena amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor dominannya adalah bersihnya penyakit hati, kosongnya hati kita daripada penyakit-penyakit. Sebab dunia itu ada dua. Dunia ada dua. Ada dunia zahir, ada dunia batin. Dunia zahir apa? Segala yang ada di permukaan bumi ini, dari berbagai macam kenikmatan dunia dikategorikan nikmat zahir. Dunia zahir. Mana dunia zahir? Yang sebagaimana Allah firmankan di Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi, dikejar girang, nyaman hatinya, kecintaan kepada syahwat. Dengan nisa, daripada perempuan-perempuan, itu dunia ya. Wal banin, anak-anak. Apalagi ya. Wal qanatir, punya saham, apa namanya, gudang-gudang kekayaan. Kemudian punya kendaraan yang mewah, rumah-rumah yang indah dan mewah. Pokoknya makan makanan yang lezat, tumbuh-tumbuhan, panen-panen tuh ya, makanan-makanan yang nikmat-nikmat. Itu dunia zahir namanya. Ada lagi dunia batin ya. Apa dunia batin? Dunia yang bersifat batin lah, penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ini dunia ya. Ada tiga nih Pak, penyakit inti daripada batin. Yang pertama kesombongan. Ini sombong nih, penyakit hati. Ada dunia batin di hati. Dunia itu kan sampah ya. Dunia itu sampah. Kenapa? Dunia itu penghalang kita kepada Allah.
Dan sampah yang paling kotor itu Bapak, bukan sampah rumahan kita tuh yang di rumah kita. Kalau tukang sampah nggak datang kita jengkel, ini tukang sampah kemana udah 3 hari nggak datang, bau nggak sedap. Bukan sampah itu masih mending. Ada sampah dunia ini yang sangat menjijikan. Sampah dunia yang sangat menyebalkan para malaikat Allah. Disebut namanya takabur, kesombongan. Kesombongan ini penyakit batin yang ibadah kita nggak naik, kebaikan kita nggak naik ke hadapan Allah karena ada kesombongan. Ini orang sombong ini faktornya macam-macam ya. Ada orang sombong karena faktor ilmu, bisa jadi orang yang berilmu itu ada sifat kibir, sifat kesombongan. Kenapa? Karena ketika dia menyaksikan orang-orang awam yang bodoh, yang nggak ngerti agama, dia ada sedikit meremehkan, dia ada sedikit merasa lebih mulia. Ketika ada orang berilmu tapi nggak takut kepada Allah, ilmunya cuma sekedar berita-berita agama tapi tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah, itu akan menimbulkan kesombongan. Ilmu apa saja, baik ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain, ahli politik nih, itu akan meremehkan orang-orang yang nggak paham politik. Ahli kedokteran akan meremehkan pasien-pasien yang kagak ngerti tentang dunia kesehatan, sehingga nipu aja kerjanya. Pejabat nipu rakyat, dokter nipu pasien, itu kan nggak paham kita. Kita kalau berobat itu di dokter kita nggak paham. Kalau kata dokter beli obat ini, beli obat ini, beli obat ini, banyak amat nih obat. Nggak tahu nih dokter lagi dagang obat ya, biar obatnya cepat habis ya di stok gitu, ya dijual-jualnya pasien nggak paham ini, dijual-jualnya. Ngeremehin orang yang kagak ngerti tentang kesehatan, tentang obat-obatan. Ilmu politik, ilmu kedokteran, ilmu agama juga bisa, ya ilmu agama juga bisa. Makanya itu kesombongan ini macam-macam, karena faktor ilmu atau karena faktor kekayaan juga. Orang kalau punya kekayaan banyak itu, kalau lihat orang miskin ada sedikit meremehkan dia. Takabur ini penyakit, ya penyakit iblis dulu. Iblis dulu kan merasa lebih tua, lebih senior, sehingga nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ini Bapak, selama kesombongan itu masih bercokol di hati kita, Nabi ingatin dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga katanya. Man kana fi qalbi, orang yang ada di hatinya mithqalu dzarrah, seberat semut kecil, min kibrin, dari kesombongan. Jadi berjuanglah kita ibadah. Buat apa? Yakin jangan ada sombong di hati kita. Jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang orang yang kita pandang rendah bisa jadi di hadapan Allah itu lebih mulia dari kita. Begitu. Iya. Jangan pernah ngeremehin orang dari segi penampilannya sih biasa-biasa aja. Tapi kita nggak tahu takwanya, siapa tahu kalah kita sama dia. Gitu. Ini penyakit yang pertama, kesombongan. Makanya bulan Syaban bulan diangkat amal. Kikis habis ya penyakit kesombongan di hati kita. Di antara kita minta kepada Allah, biar Allah angkat itu di hati kita kesombongan. Jangan ada keangkuhan, jangan ada ketakaburan di hati kita. Kenapa? Karena ini penyebab amal nggak naik. Takabur ya. Bahkan orang yang takabur, sholatnya cuma zahir saja, nggak nyerap ke hati sholatnya. Kenapa? Karena masih ada takabur, bercokol di hati dia. Jadi sholatnya zahir aja, gerakan badan, hatinya nggak connect sama Allah, hatinya nggak nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia baca ngelindur dia, kebayang-bayang di luar. Ini kan penyakit ya. Kapan kita mau ingat sama Allah? Di luar kita lupa sama Allah. Begitu kita sholat, lupa kita.
Makanya dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus shalah wa antum sukar. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu masih mabuk. Mabuk di sini bukan mabuk khamr ya, bukan mabuk minuman keras. Artinya mabuk di sini mabuk dunia. Ketika orang mabuk dunia, dalam sholatnya aja programnya dunia semua. Habis sholat mau sini, habis sholat mau makan ini, habis sholat mau kemana. Oh. Nah gitu. Itu akibat dunia batin ya. Sehingga sholat pun cuma sekedar gerakan-gerakan zohir yang kelihatan sama orang gitu. Sementara batinnya kalau berarti Allah belum sholat ini, kenapa? Karena nggak bernostalgia dalam berdialog sama Allah, dalam berkomunikasi kepada Allah, dia nggak dialog sama, gitu ya. Yang dia baca dia melantur. Nah ini pentingnya Bapak amal ibadah pengen diterima sama Allah. Yang pertama penyakit batin yang harus dibasmi adalah kesombongan. Bahwa amal ibadah sehebat apapun kalau sombong nggak ada artinya ya. Seperti cerita iblis ya. Iblis kan sebelum sombong dia ibadah dulu ya, sama-sama malaikat bareng-bareng ibadah kepada Allah. Tahu nggak berapa lama iblis? 80.000 tahun, bayangin. 80.000, pakai ribu bukan puluh. Kalau 80 tahun umumnya umur kita di manusia 80 tahun. Tapi dia 80.000 tahun sujud kepada Allah. Hampir itu nggak ada ya jarak atau tempat kosong di langit kecuali iblis pernah sujud kepada Allah. Gitu. Cuman karena sombong itu, aba wastakbar, dia merasa lebih mulia, lebih mendingan daripada Nabi Adam. Dia nggak mau sujud. Akhirnya wakana minal kafirin, digolongkanlah ya iblis dari kalangan orang-orang kafir. Ini pertama nih. Ya, kesombongan menjadi sebab amal kagak diterima oleh Allah. Makanya kita bulan Ramadan dilatih puasa biar jangan sombong. Emang apa? Kita baru lapar haus seharian, udah lelah kita, ya, udah capek kita. Kata Allah ya baru dikejar seharian, apalagi sehari semalam. Bisa Ramadan dibikin sehari semalam, wah tambah nggak berdaya, kita nggak punya tenaga. Ya, tapi Allah katakan udah puasa dari subuh aja sampai maghrib buka. Itu aja kita kadang-kadang ada berasa lapar, berasa. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini nggak layak sombong. Baru nyetok makan minum aja udah lemes. Bagaimana nanti di hari kiamat nggak ada makan, nggak ada minum, mana sombongmu gitu kan? Mana yang kamu merasa hebat, merasa kuat gitu, gagah perkasa, mana gitu? Jangan kan hari kiamat kejauhan, hari kiamat mah paling masuk ruang UGD dah. Ya, iya masuk ruang UGD. Padahal kerjaannya apa? Kerjaannya waktu dunia bodyguard. Kagak ada orang berani deketin dia, paling lawan. Deketnya takut, bodyguard namanya. Punya badan kokoh kuat. Lah begitu masuk ruang UGD Bapak nangis gitu ya. Nggak ada yang layak kita sombongin. Makanya itu yang pertama ya. Amal kita di bulan Syaban ditaikin, maka pekerjaan kita Pak, karena diangkatnya amal ini bulan Syaban adalah kita benar-benar bersihin batin kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakit hati kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua ini penyakit hati namanya hasud, kedengkian. Ini dengki ini enggak terima kalau orang lain dapat nikmat. Ini penyakit su'ul adab ya. Su'ul adab itu agak sopan sama Tuhan. Jadi nikmat Tuhan, teman, kalau orang dapat nikmat dari Tuhan, kita yang kagak terima. Ini kan bukan punya kita itu nikmat, punya Allah. Ya, nikmat itu punya siapa? Punya Allah. Allah berkehendak siapapun dikasih sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Emang kita serta aja ngatur Tuhan gitu. Jadi Bapak-bapak,
Kalau kita mengayatin penyakit hasud ini ya merusak akidah, membuat cacat ya i'tiqad kita kepada Allah. Kenapa? Karena seorang hamba ini dia akan tunduk kepada pemberian Allah. Dia ridho dengan pemberian Allah. Ya, Allah kasih segini, si fulan Allah kasih segitu, dia pokoknya ridho. Kenapa? Karena dia enggak berhak untuk ngatur-ngatur Tuhan. Orang kan kalau hasud kan kayak ngatur Tuhan ini. Ya Tuhan, ngapa dia yang dikasih? Ya saya tuh. Masa dia yang dikasih? Pantasnya saya yang maju, pantasnya saya yang menang, pantasnya saya gitu yang beruntung, pantasnya saya. Jadi dia merasa orang tuh nggak pantas dapat nikmat Tuhan, yang pantas dia aja. Ketika ada orang menyamakan nikmatnya atau melebihi nikmat dia nggak terima. Ini sama juga orang protes dengan pemberian Allah. Makanya kita istighfar tuh apalagi itu astagfirullah. Kudu ada gitunya kita astagfirullah. Jadi kalau kita ada perasaan nggak terima orang dapat nikmat dari Tuhan, langsung astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah. Karena takut rusak nih. Kan akidah itu ibarat emas atau mutiara. Jangan sampai dia jatuh. Kalau jatuh ntar turun harganya. Mutiara nih bagus banget nih, mahal banget. Tapi begitu dia jatuh bisa ke ubin, retak sedikit. Retak atau cacat sedikit itu. Pak, saya jual mutiara nih, sebenarnya sih mahal nih, tapi karena berhubung udah jatuh ada sedikit goresan. Ya, puyeng kita. Kita jangankan permata dah, punya mobil dah. Ya, mobil. Begitu mobil baru parkir mentok, kan kena goresan tuh. Itu kadang-kadang seharian kita puyeng nih, apa? Mobil gua tergores, ya. Kalau mobilnya tergores kita puyeng, bagaimana iman? Iman jangan sampai tergores, iman jangan sampai retak, ya. Jangan sampai ada sedikit keretakan atau mana dia ada yang membuat iman retak, tergores, itu iman jadi kurang indah. Itu tadi ada sifat sombong, rusak tuh, hasud, dengki sama orang. Naudzubillah min dzalik. Nah ini penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab amal tidak naik. Jadi Pak, amal kita ini kayak mi'raj itu. Yang pertama dibawa oleh malaikat, amalnya cakep, amalnya bagus, sembahyangnya cakep, sedekahnya juga berani, dermawan, puasanya, baca Qur'annya juga tajwidnya bagus lah pokoknya. Tapi begitu naik ke langit, di bawah malaikat yang bawa juga bangga-banggain. Kenapa? Karena ini amalan bagus, amalan bercahaya. Tapi begitu dicek sama malaikat pertama, sob, dicek dulu ya. Dicek dulu. Ya kayak barang enggak sih barang? Ya pengiriman barang kan sebelum dikirimin kan dicek dulu. Bagus apa kagak barangnya? Awas nih barang jangan pecah, jangan retak, begitu ya. Amal itu sama, begitu mau dikirim kepada Allah, dicek juga. Nah, diantaranya yang menjadi tertolak amal ketika diangkat dan diterima oleh malaikat langit. Apa kata malaikat langit? Malaikat, bawa pulang lagi nih ke pemiliknya. Maaf, nggak diterima, nggak sesuai dengan apa namanya SOP apa namanya, nggak sesuai dengan prosedur nih. Emang kenapa? Dia tuh yang punyanya sombong. Makanya sampai Nabi katakan dalam sebuah la yadkhulu ahadakumul jannata bi amali. Tidaklah masuk surga seseorang dengan sebab amal perbuatannya. Nah, ini kita kalau membaca hadis ini takut juga nih. Ya, yang punya amal aja nggak masuk surga, apalagi yang nggak punya amal. Makanya Nabi ingetin, tidak akan masuk surga seorang dengan sebab amalnya. Sahabat kaget, kami bertanya, wala anta? Ya Rasulullah, begitu juga engkau? Wala ana, kecuali juga saya, sama saya juga. Walaupun saya punya amal banyak nih, belum tentu saya masuk surga. Hatta ya taqabbal rahmatika, Allah limpahkan rahmatnya kepadaku baru masuk surga. Nah ini begitu diteliti, ternyata orang kalau udah punya amal tuh merasa gitu, merasa pantas masuk surga, merasa berjasa sama Tuhan. Nah ini penyakit berjasa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya kan udah sedekah, Tuhan, saya kan udah haji, Tuhan, saya kan udah sholat, layaklah masuk surga
surga begitu. Itu kan ada kesombongan di hatinya karena merasa punya, padahal amal aja taufik itu dari Allah. Kalau nggak dikasih taufik juga nggak bisa berbuat amal gitu ya. Nah itu ya penyakit kesombongan. Yang kedua penyakit hasud, dengki aja menikmati yang Allah berikan kepada salah seorang daripada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Makanya Bapak ya, sudah pentingnya bagi kita ini fokus ya, mendandanin kita punya hati, dandanin, perbaikin kita punya hati, lebih-lebih daripada penyakit-penyakit yang tiga ini. Satu, kesombongan. Yang kedua adalah kedengkian. Makanya sering-sering berdoa itu ada doanya ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina illa alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan sampai nih di bulan Sya'ban ini masih ada kedengkian hati kita. Sebab kita mau Ramadan nih, besok kita benar-benar hati pengen bersih supaya lezatnya ibadah. Jangan sampai menurun kembali setelah datangnya Ramadan, semangat turun. Ntar ada orang kadang terawih baru malam kelima aja udah perek. Ngasih dulu aku capek banget ini perasaan. Ya. Baca Quran baru juga lepas lembar 4 hari udah ngasuh lagi aja. Ngasuh. Itu perlu diselidiki Pak. Jadi yang tadinya malam pertama Ramadan semangat terawih, malam pertama semangat baca Quran, malam pertama semangat ibadah, kemudian hari-hari berikutnya ada kekendoran, kendor semangat, turun ya, semangat ibadah turun. Itu harus dicari, ya, dicari permasalahannya. Dan ternyata permasalahan karena ada penyakit hati yang menderita. Kayak kita aja kadang-kadang kalau ada keluhan badan nggak sabaran ya, pengen ke dokter nih, kenapa? Ada yang kagak enak ini di leher, ada yang kagak enak ini di tulang belakang, ada. Jadi ada kalau kita ada masalah yang di badan ini, kok badan nggak enak perasaan. Apalagi badannya demam, panas, makin kuat dah untuk memberikan laporan ke dokter. Nah ini bagaimana kita dengan semangat ibadah yang kendor di bulan Ramadan, itu pasti ada keterkaitan dengan masalah penyakit batin. Karena inilah pentingnya kita di bulan Sya'ban juga bertobat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini penyakitnya. Satu penyakit takabur, dua penyakit apa tadi? Hasud ya. Ketiga ujub. Ujub dibangga ya. Bangga dengan amal, dia udah ngelakuin apa aja dia berbangga. Nah, ini juga penyakit. Jadi kudu diingat Pak, amal-amal yang kita lakukan sebenarnya murni ya, pertolongan dari Allah Subhanahu. Ini kita bisa begini kan karena ditolong sama Allah. Kalau nggak ditolong apa kita kagak mampu ngerjain sembahyang subuh berjamaah, kerjaan berat kan, kerjaan pilihan. Ini orang segini banyaknya kampung rawa yang subuh berjamaah cuma segini. Artinya emang kerjaan berat, kita akuin dah, kita maklumin subuh berjamaah berat. Apalagi cuacanya habis hujan, wah pengen subuh berjamaah berat. Pilihan Allah, ketika kita dipilih Allah, jangan ujub, kudu bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Hamba banyak dosa tapi masih dipilih, diundang subuh berjamaah, masih bisa sholat berjamaah ke masjid subuh, isya, itu kan ibadah berat. Kita zaman sekarang orang mau sembahyang aja udah bagus, benar. Orang di zaman sekarang mau sholat udah bagus itu, benar. Apalagi kita paksain orang jangan cuma sholat, kalau bisa berjamaah, tuh naik lagi beratnya. Gue udah sembahyang masih disuruh berjamaah juga, subuh lagi berjamaahnya paling malas gue mau bangun. Nah, berarti kalau kita mampu itu, berarti bukan kita mampu sebenarnya. Allah mampuin gitu, Allah gerakin. Makanya jangan ujub, jangan merasa lebih baik dari orang yang kagak bangun subuh, jangan merasa ya lebih baik daripada orang yang sembahyang di rumah. Kenapa? Ini kita bisa lakuin murni ya, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diangkat semua. Amin. 3 ya, bersihin sombong, dengki, ujub, bersihin. Kenapa? Karena itulah penyebab amal kagak diangkat sama Allah.
Sebab ini 3 penyakit ini diantaranya menjadi sebab orang kadang-kadang bermusuhan. Orang bermusuhan. Sedangkan permusuhan itu menjadi sebab terhalangnya kita dapat karunia karena Allah. Seperti di bulan Sya'ban, Pak. Di bulan Sya'ban ini ada karunia. Apa karunia? Pengampunan. Dalam sebuah hadis katanya, innallaha yaghfiru dzunub. Ya, apa sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa apabila datang Sya'ban, Allah ampunin semua dosa-dosa orang beriman diampunin. Kecuali 2 yang kagak diampunin katanya. Kecuali 2 yang kagak diampunin. 1 orang yang durhaka sama orang tua. Ini orang durhaka sama orang tua nih anak loh, sial hidupnya. Bener. Di mana aja kagak dapat ampunan nih, Bang. Berkaitan dengan bulan Sya'ban kagak diampunin. Berkaitan Syawal kagak diampunin. Berkaitan di Mekah di Madinah, tempat yang istimewa di pergi haji pergi umroh kagak diampunin. Masih durhaka sama orang tua. Yang kedua, orang yang masih bermusuhan. Ya, orang yang masih bermusuhan, belum mau damai, belum pada rukun, maka akan tertunda pengampun Allah sampai dia saling berdamai. Masih ditunggu tuh sama Allah. Ya, iya. Pokoknya kata malaikat, ya Rab, ini si fulan masih ribut aja nih sama si fulan, nggak mau tegur sapa, nggak mau nanya-nanya, kalau ketemu buang muka. Gimana nih, diampun nggak? Tunggu dulu sampai mereka berdamai. Kalau mereka udah berdamai, kita maafin. Makanya kita dulu sama orang tua kita ya diajarin ya, kalau mau masuk bulan Sya'ban kita dianjurin itu ada kunjungan sama orang tua. Dulu tahun berapa tuh Pak? Kita masih kecil ya. Ya mungkin sekitar tahun 80 atau tahun 80-an lah gitu. Itu kalau di Kampung Rawa tuh dulu, kalau Rawa tuh ramai tuh, motor mondar-mandir, orang pada ngantri rantang-rantang orang tuanya ya. Rantang ada sayur besan, ya, ada gabus kering, ya, dikasih legio, ada semur daging, dianterin sama orang tua, dianterin sama abang, dianterin sama tetangga, dianterin sama sahabat. Kenapa? Lagi ngerayu, biar yuk berdamai. Yuk kita damai, yuk kita rukun, yuk kita guyup bareng-bareng, kita sama-sama sesama manusia, yuk kita melakukan persaudaraan. Sebab persaudaraan dalam Islam ini tingkatnya tinggi, martabatnya mulia. Bahkan sebelum mengajarkan tentang ajaran Islam, Nabi ketika hijrah itu mengajarkan persaudaraan. Maka sampai pemerintah kita ini bersama-sama ulama ya, pemerintah kita mengadakan 3 macam persaudaraan. Iya, ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama. Jadi kalau agamanya sama jangan ribut. Apa yang mau dicari sih? Agamanya sama kok masih berantem aja. Ada apa nih? Gitu ya. Yang kedua ya persaudaraan ya sesama anak bangsa. Kita satu tanah air, jangan ribut, jangan berantem. Sebangsa setanah air, mari kita jaga persatuan. Makanya dalam Pancasila ada namanya persatuan Indonesia ya, jadi lupa. Ya, persatuan, ada persatuan. Kenapa harus bersatu? Ya karena kalau anak bangsa bertikai ribut, negara hancur. Cukuplah pelajaran buat kita Pak. Di negara-negara Islam yang pada ribut tuh, ya mereka karena nggak punya negara, mereka ngungsi, numpang di negara orang. Hidupnya nunggu bantuan dari orang. Orang kan membantu nggak selamanya tiap hari bantu. Tuh, apa? Korban peperangan antara anak bangsa. Ini tinggal Indonesia nih Pak yang aman, masya Allah. Mudah-mudahan kita bantu doa ya Indonesia biar aman terus, amin. Iya, kalau negara kaya, negara luas seperti Indonesia, anak bangsa pada ribut, nggak akur sama anak bangsa. Apa yang kita ya harapkan nanti ke depan anak cucu kita gitu ya. Makanya ada persaudaraan sesama anak bangsa. Yang ketiga ada persaudaraan sesama manusia. Walaupun beda bangsa, beda negara, kalau masih manusia namanya masih tetap saudara sesama anak Adam, betul nggak? Kita kan satu kakek sama nih, anak Adam. Nah ini sama juga. Makanya itulah perlunya kita menjaga persaudaraan, ya. Makanya ini penting banget. Ya menjelang Ramadan, datang nisfu Sya'ban, nanti malam nisfu Sya'ban, insya Allah jatuh malam Rebo. Jadi malam Rebo besok enggak ya, malam Rebo sekali lagi
Nah sebelum malam Rebo, ayo datang-datangin dah orang yang pernah kita jahatin, minta maaf, ya satu rahim. Kalau orang yang nggak sempat kita datengin jauh jaraknya, ya minimal tulis status dah atau WA, mohon maaf kalau ada kesalahan mau Ramadan, mau malam nisfu Syaban sebelum amal diangkat nih, maaf-maafkan sih. Takutnya amal udah setahun nih full berbuat ibadah, berjuang sahur, nggak diterima sama Allah di langit, nanti repot. Nah ya, yaudah saling maaf-maafan gitu. Nah itu di antara bulan Syaban raful amal, diangkatnya amal, dan kita mesti berjuang supaya amal kita diterima. Salah satu perjuangan yang kita terima, yang bisa amal kita diterima, kita harus berjuang untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Pak, di bulan Syaban ini ada malam istimewa, nanti malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Kalau bisa nih malam nisfu Syaban di ini lagi ya Bapak-bapak. Ya apa digembor-gemborkan lah, diiklan-iklankan lah. Kadang-kadang kita masih jumpa itu malam nisfu Syaban orang kampung masih sibuk sama TV, sama handphone, ngabrak, kebajar, sian kagak ngerti malam-malam istimewa. Jadi kita kasih tahu kalau bisa di masjid ini ya, sebelum datang malam nisfu Syaban 2 hari 3 hari diumumin bapak-bapak masih Hidayah, insya Allah pada malam Rabu akan mengadakan acara zikir bersama di malam nisfu Syaban. Untuk itu siapapun yang mendengar pengeras suara ini diharapkan untuk hadir bersama-sama anggota warga masyarakat semua. Kalau bisa kerjasama pemerintah dari tingkat RT, RW sampai lurah, kecamatan, camat mendukung program malam nisfu Syaban. Kenapa? Malam istimewa. Sian orang yang kagak ngerti keistimewaan malam nisfu Syaban dikira mah malam biasa aja. Emang jatuhnya malam Rebo, misalnya gitu ya. Malam Rebo biasanya ada belajar di mana nih? Ya pondok kacang, pergi ke pondok kacang. Menurut Hidayah yang dekat orang nyampe ke pondok kacang. Kacang paham. Malam Rebo malah ke mall, malam Rebo malah ngayam. Ya, nggak paham. Pahamin mereka. Kenapa? Karena di antara nikmat terbesar Allah berikan kepada kita manusia, di antaranya dikasih karunia waktu-waktu yang berharga. Terlebih bulan Syaban ada malam nisfu Syaban. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat, kemudahan sehingga kita berjumpa Ramadan dalam keadaan lebih baik lagi, semangat lagi ibadah kita kepada Allah di bulan Syaban, dan mudah-mudahan yang terpenting segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama Bapak kita saling bermaaf-maafan, berjabat tangan dari lubuk hati kita memaafkan kesalahan teman-teman kita dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Amin.